Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarifuddin Ambon untuk berbagi tips membuat broadcasting Islamic education di media sosial. Konsentrasi daripada Islamic broadcasting adalah bagaimana mengemas komunikasi visual, pesan-pesan Islam yang mampu memberikan pembelajaran, pencerdasan, dan pencerahan. Dengan demikian perlu kita mengetahui langkah-langkah bagaimana merancang sebuah kemasan informasi yang sesuai dengan fokus kajian Islamic broadcasting. Itu yang perlu kita ketahui, sehingga dalam merancang sebuah berita perlu kita perjelas sumbernya, perlu kita perjelas sistem publikasinya, dan perlu kita perjelas efek daripada sebuah berita itu. Intinya adalah melakukan perubahan sosial, melakukan pencerahan pemikiran, dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan berita hoax di media sosial. Tahapan-tahapan dalam merancang sebuah publikasi di media sosial adalah, yang pertama adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan, alat yang perlu kita persiapkan misalnya tripod, lampu, baterai, bahan bacaan. Jika kita ada teks yang belum dihafal, maka bahan bacaan itu disiapkan. Lalu kemudian kita perhatikan juga kondisi cahaya di ruangan ini, seperti ruangan ini, untuk meningkatkan kualitas gambar yang akan kita publish. Apalagi kita menggunakan handphone yang videonya membutuhkan cahaya yang bisa memberikan kualitas gambar yang lebih baik. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan pencahayaannya, lalu kita memperhatikan komposisi pengambilan gambar. Nah, teknik pengambilan gambar itu adalah disebut hukum sepertiga. Dengan memahami komposisi pengambilan gambar hukum sepertiga untuk merancang sebuah komposisi pengambilan gambar, itu bisa membantu kita. Itu tahapan persiapan. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan aksi rekaman gambar. Langkah-langkah yang perlu kita persiapkan, di mana kita sebagai presenter atau public speaking, kita mempersiapkan kata-kata pembuka. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahagia sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian di tempat ini. Moga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang paling berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini. Misalnya seperti itu sebagai kata-kata pembuka yang perlu kita bisa berikan tips yang pertama. Yang kedua, ucapan selamat. Kita memberikan ucapan selamat kepada audiens yang hadir. Lalu setelah itu kita menentukan topik yang paling cocok yang harus kita bahas pada kesempatan yang berbagi ini seperti apa, supaya pendengar fokus pada topik yang akan kita bahas. Setelah menentukan topik, kita uraikan apa permasalahan yang kita ingin bahas. Setelah mengetahui permasalahannya, bagaimana solusi yang kita tawarkan dengan menginventarisasi masalah-masalah yang belum dipecahkan. Lalu kita masuk metode solusi yang kita tawarkan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui metode solusi yang kita tawarkan, lalu kemudian kita berikan aksi strategis yang secara teknis yang bisa dilakukan oleh pendengar, sehingga pendengar itu bisa memecahkan solusinya sendiri, sehingga dia bisa mandiri di atas kakinya sendiri. Itu tahapan kedua yang harus kita lewati dalam membuat
sebuah desain perencanaan public speaking yang berbasis Broadcasting Islamic Education. Itu, saudara-saudara sekalian, buat saudara semua, setelah pembahasan sudah selesai, kita sudah susun dengan rapi, dengan baik, maka audiens menunggu kata-kata kunci di akhir daripada pembahasan kita. Kita harus memilih kata-kata yang spektakuler, kata-kata yang menjadi oleh-oleh daripada pemirsa atau pendengar kita. Misalnya pilihan kata yang dapat kita ambil sebagai contoh, serendah-rendahnya ilmu ketika hanya sampai pada tepian lidah, dan setinggi-tingginya ilmu ketika ia telah sampai pada tepian perilaku. Itu contoh kata-kata penutup. Itu salah satu contoh. Ada juga contoh yang lain, misalnya mental orang sukses selalu kelebihan satu jalan, dan mental orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Lalu kemudian kita tutup. Demikian pertemuan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.